Dalam hal Merdeka Belajar ini yang berhak itu adalah mahasiswa, yang wajib memfasilitasinya itu dosen, pengelola, lembaga pemerintahan, badan, lembaga penelitian dan pengabdian, dunia usaha dan dunia industri, dan mitra perguruan tinggi. Nah, kerjasama ini memang harus menjadi kata kunci Bapak dan Ibu sekalian. Itu kita berharap nanti ada satu yang diinisiasi, mungkin difasilitasi oleh RLDP dan APTISI, bagaimana seluruh perguruan tinggi di Sumatera Utara ini bisa menandatangani MOU, dan MOA-nya itu diharapkan adanya kelompok program studi dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara untuk bisa melakukan kerjasama ataupun memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Permendikbudnya tidak saya bacakan. Jadi yang dilakukan oleh program studi dalam hal ini tadi merevisi dan juga disampaikan kurikulum prodi dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana kita harus mengakomodir mahasiswa sekurang-kurangnya mengikuti 1 dari 8 kegiatan pembelajaran di luar program studi selama maksimal 3 semester. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus erat ataupun harus memastikan kerjasama dengan mitra-mitra perguruan tinggi. Ini 8 tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dadan maupun oleh UNSU, tidak saya ulangi lagi. Ini juga tidak saya ulangi. Nah, ini juga hampir sama sebenarnya, bahwa kita harus membuat perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi dan penyusunan panduan pedoman di tingkat program studi, dan mengembangkan kurikulum program studi yang berbasis pada capaian pembelajaran lulusan. Dan ini memang sudah kita lakukan dan sedang kita sempurnakan untuk diterapkan di semester yang akan datang. Unpad mencoba model pembelajaran KKNI dan Merdeka itu ada, Kampus Merdeka itu ada berapa model. Unpad mencoba untuk menggabung model 1 dan model 3, di mana di dalam semester 1 itu yang namanya mata kuliah wajib dasar, dan semester 2 itu di sini nanti kita sampaikan ada 3 step tes potensi mahasiswa untuk menentukan kurikulumnya. Jadi di semester 1, di semester 2 itu mata kuliah yang berkaitan istilahnya sekarang banyak sekali istilah mata kuliah ini, tapi saya mengatakan bahwa mata kuliah dasar umum ya, di situ ada MPK, MKK, MBB, itu di semester 1, semester 2 harus selesai. Nah, masuk semester 3 kita melakukan tes potensi akademik kepada mahasiswa, karena kita menganggap bahwa mahasiswa ini outcomes-nya nanti ada yang berkaitan dengan science murni, ada yang berkaitan dengan practical science. Nah, kurikulum untuk mahasiswa dalam Merdeka Belajar ini akan dikomunikasikan atau akan didiskusikan oleh mahasiswa dengan dosen walinya bersama student losses kita, SAC kita, Student Advisor Center kita, untuk menentukan mata kuliah yang 3-4 semester yang pembelajaran di luar prodi, yang mana yang sesuai dengan kompetensi daripada si mahasiswa tersebut. Nah, jadi di semester 3 dan semester 4 ini mahasiswa mungkin akan belajar di prodi lain ataupun di kampus lain. Nah, kemudian kita masuk di semester antara ini nanti saya jelaskan. Nah, di semester 5 dan semester 6 ini mahasiswa melakukan magang. Semester 6 nanti kita ada tes potensi akademik lagi kepada mahasiswa untuk memastikan apakah mahasiswa ini benar-benar keilmiahan atau pure science ataupun practical science. Arahnya di sini sebenarnya di tes potensi akademik akhir ini adalah untuk menentukan bagi Unpad sebenarnya apakah mahasiswa ini akan kita dorong untuk lanjut ke pasca sarjana ataupun program master, atau mereka lebih kepada istilahnya bekerja di luar
akademisi. Nah, ini kemudian masuk dalam semester 7 dan semester 8. Di sini mahasiswa sebenarnya sudah menyiapkan. Jadi apa yang menyiapkan tugas akhirnya. Nah, kita berharap sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, di semester 3 itu nanti yang kita lakukan bahwa mahasiswa itu sudah punya dosen pembimbing, ya. Karena jadi kita mengharapkan di dalam gabungan 1 dan 3 ini mata mahasiswa itu akan lebih lama sesuai dengan potensi akademiknya ataupun yang basis kepada OTAP. Nah, di dalam semester antara ini untuk mahasiswa khusus yang berbasis pada OTAM ataupun klaster 2 dan klaster 3 itu dapat diisi oleh pelatihan-pelatihan KPI ataupun LSP yang bersertifikat yang sesuai dengan mahasiswanya. Nah, semester khusus ini akan dilaksanakan untuk mata kuliah keahlian bagi klaster 1. Nah, best practice-nya seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa unit yang sudah dibentuk, ada yang memang sudah terbentuk, ada beberapa unit ataupun komite yang baru dibentuk. Dalam hal ini adalah komite perencanaan, ini kita baru bentuk, yaitu komite Tamadun dan Mandiri, karena dalam pelajaran itu ada muatan karakter dan budaya yang kita masukkan, dan di sini merupakan kewajiban dari komite Tamadun Mandiri untuk menyusun kurikulum. Nah, kita memakai ada komite tugas akhir nanti mendampingi mahasiswa di semester 3 untuk penguatan kualitas output lulusan, karena tugas akhirnya itu sesuai dengan rujukan yang ada. Itu bisa merupakan karya ilmiah, bisa merupakan laporan kegiatan atau proyek analisis, bisa juga merupakan laporan hasil kerja. Nah, di TPA yang kedua inilah, yang semester 3 inilah yang menentukan nanti. Nah, kemudian komite potensi akademik ini yang membuat perencanaan tentang untuk mencoba bahwa yang pertama kita tentukan dulu endingnya, artinya yaitu kita menentukan dulu profil lulusan yang kita inginkan itu seperti apa, supaya kurikulum turunannya itu akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dalam pengelolaan implementasi kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di Unpad, sama saja dengan perguruan tinggi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu dan oleh Umar. Ada beberapa lembaga yang kita bentuk yang untuk mendukung aktivitas ataupun pembelajaran daripada mahasiswa dan kebutuhan universitas. Saya tidak membicarakan, tidak menyampaikan pengelolaannya ini karena hampir sama aja sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh UNSU. Nah, pengawasan ataupun implementasi daripada kampus Merdeka Belajar ini juga sebenarnya sudah ada seperti yang selama ini berjalan, yaitu adanya lembaga penjaminan mutu Unpad. Jadi ada 3 departemen sebenarnya, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Itu yang dilakukan oleh Unpad. Nah, implementasi kurikulum kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang kita coba di sini bahwa kita tetap mengacu kepada STNDQ seperti tadi yang disampaikan oleh UNSU dan Rumah, sama saja sebenarnya. Jadi kurikulumnya mengacu kepada KKNI, untuk S1 mengacu pada tingkat 6 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yang kedua, di sini dalam menyusun tiga kurikulumnya sama saja sebenarnya, tidak jauh berbeda. Kita melakukan evaluasi dan pada saat ini muatan revolusi industri itu telah kita lakukan. Harus menjadi suatu kewajiban. Hasil dari evaluasi ini, profil lulusannya harus kita tentukan. Yang tadi saya bilang, pertama sekali sebelum kami menyusun kurikulum, kami menyusun dulu profil lulusan daripada prodi. Mungkin akan banyak konsentrasi yang muncul akibat daripada kampus Merdeka ini untuk spesifik si mahasiswa ini nanti di semester 3 dia akan kemana. Capaiannya sama saja Pak, seperti apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini ada hasil luarannya tadi seperti yang disampaikan tadi, ada 8 ya, saya pikir
sama aja Pak, nggak ada yang jauh berbeda ya, hanya saja kesiapan daripada perguruan tinggi untuk kerjasama. Nah, yang ini metode belajar kampus merdeka. Jadi 4-5 semester itu dalam prodi kita mengatakan itu tadi yang saya katakan adanya blended learning. Itu blended learning itu. Karena kampus merdeka ini kita mahasiswanya nanti kita nggak tahu berada di mana. Tanpa adanya blended learning ini tentu agak susah. Apalagi salah satu aktivitas dari 8 kegiatan itu adalah misalnya di desa. Nah, Unpad ada 12 desa yang saat ini sedang kita bina, yang kita harapkan itu nanti akan menjadi tempat mahasiswa, dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya yang namanya Padi Science and Eco Park, tempat marketplace-nya daripada para mahasiswa dan dosen. Jadi outcomes-nya nanti dilihat di sana gitu. Nah, inilah Pak yang Bapak dan Ibu secara singkat yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk tindak lanjut daripada pertemuan kita yang hari ini, yang tetap akan dilaksanakan kerjasama dengan Aptisi Sumatera Utara. Demikian wrapping pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kami persilakan Prof. Yan untuk menutup acara kita secara resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ipan. Sebelum ini kita tutup Bapak dan Ibu, mungkin kita perlu dengar dulu komitmen dari UMSU, UMA, dan Pancabudi. Apakah beliau-beliau bersedia membantu? Kita tunggu, kita beri kesempatan dulu beliau untuk menyampaikannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Prof. Dian selaku Kepala L2DK. Kalau sudah Kepala L2DK yang merintahkan, nggak mungkin kita menolaknya itu. Ya, kan? Jadi, terima kasih UMSU. Terima kasih UMSU. Izin Prof, dari Pancabudi pada prinsipnya siap. Namun mungkin kalau boleh dari LLDK, Prof membuat tim kerjanya yang ketiga perguruan tinggi ini. Siapa dia konkret, jadi dibuat tim kerjanya untuk melaksanakan webinar selanjutnya, diambil berapa sampel mungkin dari UMSU prodi ini, dari Unpad prodi ini, dari UMA prodi ini gitu. Jadi diharapkan dari LLDK untuk membuat tim kerja ini Prof, supaya baik bisa lebih konkret. Terima kasih Prof. Baik, Pancabudi, terima kasih Pak Rektor. Ya, Pak. Ya Pak Dian, dari UMA saya kira sangat sepakat dengan kedua sebelumnya ya. Kita dengan senang hati akan membantu dan tentu saya akan mengikuti perintah dari Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang saya muliakan, terima kasih untuk Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pak WR1 dan Pak WR3. Terima kasih juga untuk Pak Isa, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi, dan terima kasih untuk Pak Dadan, Prof. Dadan Ramdan yang sudah berkomitmen dengan kita untuk membantu kita semua. Oleh sebab karena itu nanti kapan-kapan akan kita undang Bapak untuk hadir, lalu kita desain seperti apa sebetulnya yang menarik, yang membuat kita bisa lakukan ini. Dana untuk Pikon kita bisa siapkan. Nah, kemudian Pikon seperti ini juga kita bisa siapkan. Nanti Bu Paija dan kawan-kawan yang akan mendesainnya seperti apa. Tapi dana untuk Pikon ini bisa kita manfaatkan dari LLDT. Oleh sebab karena itu maka saya kira ke depan kita akan sampaikan bahwa kepada teman-teman yang lain bahwa ini kerjasama ini akan kita laksanakan, apakah dalam bentuk Pikon yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali, saya ikut saja. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di masa depan. Ini undangan akan datang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ke Universitas Medan Area dan Universitas Pembangunan Pancabudi untuk bentuk komitmen dan seperti apa mau kita lakukan, termasuk bila perlu sampai dengan MOU
dengan teman-teman di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Bila perlu kita launching MOU-nya, di mana semua mahasiswa boleh memilih kemana mau kuliah untuk 2 semester di luar perguruan tingginya. Saya kira ini peluang untuk kita memulainya. Nanti kita buatkan acaranya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan bisa kita launching di masa depan. Oleh sebab karena itu nanti kita undang beliau-beliau ini bertiga untuk bisa hadir di Adalah Dikti dan kita bisa rancang bagaimana baiknya di masa depan. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah Pak Direktur Belmawa masih hadir, soalnya di tab saya nggak kelihatan. Sepertinya sudah keluar, Prof. Sudah keluar, oke. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tutup acara ini. Mudah-mudahan berkenan dengan acara ini dan pasti akan ada kelanjutan dari acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas komitmennya, terima kasih atas keikutsertaannya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk Universitas Medan Area, dan Universitas Pembangunan Pancabudi atas peran sertanya memberikan best practice untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Ivan Elizabeth Purba yang sudah menjadi moderator acara ini. Acara ini berlangsung dengan baik. Saya kira penghargaan untuk Dr. Ivan atas hal ini, Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tutup acara ini. Sekali lagi, jalan-jalan ke Muara Enim, singgah sebentar ke Bukit Tinggi, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, acara ini kita tutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat sore, Prof. Terima kasih. Semua, saya salut. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Ivan. Terima kasih semuanya. Rektor. Ya.